Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannati lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima dan tidak akan sampai kepada yang dimaksud. Sesuatu itu menjadi baik walaupun sederhana kecuali orang yang menggunakan akal sehat. Artinya begini, yang mengikuti, yang hikmat, yang mencari, yang menangkap, yang mendapatkan, setelah itu menghiasi dirinya menjadi amalia. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari para guru yang dihadirkan di Masjid Asmaul Husna ini memberikan berbagai ilmu kepada kita, untuk yang mengajarkannya, untuk yang disampaikannya, untuk yang menerimanya, semua sama-sama mendapatkan hikmah dari Allah. Nah, hadis yang pertama balik lagi ke pokok. Kalau dalam hadis arba'in, setelah meneliti di berbagai kitab-kitab hadis, selalu hadis ini ditempatkan di urutan yang pertama. Kenapa? Secara hikmah, karena memang dasar utama dari sebuah pengabdian kepada Allah itu adalah hati. Hati. Begitu Pak Yanis ya. Bersumber dari hati. Dan itu yang paling sulit. Kan ada ibadah itu ibadah jasadiyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah qalbiyah. Ibadah jasadiyah tubuh ini Pak, sholat prakteknya berdiri, ruku, sujud, tahiyat, duduknya begitu. Terus kemudian ada ibadah maliyah, dan ada yang dinisbatkan ke ibadah maliyah, ilmu, tenaga, keahlian, kecerdasan, itu dinisbatkan ke maliyah. Atau ke diri juga bisa. Ada ibadah yang paling besar itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Maka karena itu dasarnya ibadah mengabdi, dan tugas pokok manusia itu mengabdi sesuai dengan surah Ad-Dariyat ayat 51, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah manusia dihadirkan ke muka bumi kecuali agar beribadah kepada Allah. Dalam konsep ibadah ini, karena ibadah itu begini Bapak Ibu ya, menunjukkan sikap yang paling mulia, maka diatur oleh Allah itu sendiri supaya terpandu dari perbuatan-perbuatan yang mulia itu dan jelas. Tuh konsep syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Ulama menganalisa, mendalami, terus dipelajari tentang syariat itu, mencoba beristihad, menyimpulkan
secara konsep dasar yang paling mudah. Ada 3 dasar supaya menjadi ibadah itu bernilai. Pertama niat, kedua kaifiat, ketiga goyang. Nah, konteks ibadah itu jangan lepas dari 3 ini, 3 unsur itu yang harus tetap ada sepanjang melakukannya. Pertama niat, kedua kaifiat, ketiga goyang. Niat itu adalah motivasi awal dan ditempatkan di hati. Coba Bapak sekarang mau makan, bukan mau makan, kita makan nih. Contoh makan pakai niat tidak? Pakai minimal begini, niat, makan nih lapar, minimal begitu. Berarti kalau makan karena lapar, niatnya atau hasil dari niat itu kenyang, ya kan Pak? Wah ini favorit, berarti kesukaan, tinggi nikmat. Makan, ngantuk, ya kan Pak? Ngantuk, ngantuk, tidur, itu Pak. Nah ini adalah reaksi hati di permulaan akan menentukan nilai. Maka syariat itu mengatur tentang itu. Karena ibadah yang kedua, kaifiat tidak sembarangan. Jadi ibadah itu segala bentuk kegiatan yang positif, yang baik dipandang oleh syariat, itu baik, bisa menjadi sebab-sebab ibadah sekalipun sebelumnya mubah. Kalau ibadah yang mutlak itu kan sholat, kan mutlak, langsung dari Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, ya kan? Jihad, itu mutlak sifatnya. Ada muqayyad itu timbul dari sebab-sebab itu menjadi suatu ibadah, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Perkaranya apa? Mubah. Contoh seperti makan. Nah, jadi makan itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan tubuh, kemudian perut jadi kenyang. Kalau itu favorit yang disukai, nikmat. Saking nikmatnya sampai berkeringat, begitu ya, dan nambah lagi. Kalau bisa jangan hanya sekedar itu. Begitu kita makan, mulai 1 suapan sampai 2 piring, ditulis oleh Allah kebaikan, pahala. Itu dari makan, dari minum. Maka ada kaifiat Pak, cara. Kaifiat itu cara, ya, tata cara yang ditentukan oleh syariat. Misal, ini jangan bicara sholat dulu, bicara makan aja. Coba kaifiat makan supaya dinilai oleh Allah menjadi ibadah. Pertama, harus statusnya halal si makanan itu. Maka tidak sembarangan, karena ini kemuliaan. Kita itu memposisikan diri sebagai hamba Allah yang mulia, maka mempraktekkan ibadah itu dari sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Yang dimakan itu adalah halal. Itu pertama. Kedua, dipandang makanan itu, hadza min fadlillah, ini karunia dari Allah. Coba itu kopi apa teh ya Pak? Ibu, kopi apa teh? Teh itu ya. Coba sampai di tangan kita Pak, nggak mikir bikinnya dari mana, nyarinya dari mana, sampai di hadapan kita, begitu diteguk nikmat, masya Allah, habis sholat. Haza min fadilah, sebabnya siapa? Ini yang menyediakan. Khodimah Asmaul Husna. Terus ada makanannya. Ibu, bapak langsung bisa menikmati. Saya mah belum. Iya. Saya mah belum Pak. Tuh ya kan. Pasti nikmat itu. Coba. Sebelum dinikmati itu dipandang dulu, lalu ucapkan alhamdulillah. Kalau di kajian hadis Riyadhus Shalihin ummahat,
tuh secara rinci begitu dipandang, kemudian diyakini ini adalah karunia dari Allah, rezeki dari Allah. Terus badannya sehat Pak, cocok dengan makanan itu, karena ada orang kalau sakit tidak cocok itu dengan tubuh, tidak ada selera, tidak ada keinginan. Betul. Setelah itu ucapkan alhamdulillah, baru bismillah. Bahkan ada doa Allahumma barik lana, ingin diberkahi, ingin selamat dari api neraka, karena sebab makanan itu masuk ke dalam tubuh. Munculkan niat di situ, ingin sehat, ingin kuat. Setelah itu saya ingin ibadah kepada Allah, yang bekerja setelah waktu sholat, kemudian sholat semua. Nah, dari makan menjadi nilai, baru memandang satu nilai, ucap bismillah nilai lagi, ya kan Pak? Masuk ke dalam tubuh ada rasa syukur, nilai lagi, baca doa terakhir, Robbana Allahumma barik lana bima rojaktana, dan seterusnya, nilai lagi. Dari makan. Kalau dari sholat mah jelas Pak caranya, ya, tidak sembarangan bergerak, tidak sembarangan mengucap, dari mulai sampai selesai diatur lewat pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, diikuti oleh kita, dan praktek ibadah-ibadah yang lainnya. Semakin besar ya resiko dari ibadah itu, semakin besar pula pahalanya. Contoh haji ini kan ibadahnya bersifat ibadah maliyah, ibadah jasadiyah, dan ibadah ruhiyah. Ambil aja satu, ibadah jasadiyah, yang berangkat haji kudu sehat badannya, karena jarak tempuhnya jauh. Dari keluar rumah sampai ke Pondok Gede yang reguler kan begitu. Beda dengan yang khusus. Udah capek harus ngantri, bawa-bawaan, naik mobil, naik pesawat sampai di Jeddah, ke Madinah, ke Mekah. Masya Allah. Ada yang jatuh sakit, ada yang dirawat, ada yang bingung, ada yang pingin pulang lagi ke Indonesia. Belum tawaf. Iya. Kemudian belum wukuf, belum jamarat, belum. Pingin balik katanya. Ternyata ibadah haji itu capek, nggak betah di sana, udah panas, kadang-kadang lapar, nggak ada makanan, begitu Pak. Nah ini semakin besar resiko dari ibadah yang dijalani, semakin besar nilainya. Maka muncul dalam hadis ini, an Amiril Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala, hadis dari Umar bin Khattab qala, beliau mendengar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pandangan atau pembelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala perbuatan itu diukur oleh niat itu sendiri. Nah, akan kita kembangkan niat itu apa, begitu ya. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu jika ingin bernilai amal atau ibadah yang berpahala, maka harus selalu dipandu dengannya. Kemudian hadis ini ada sebab-sebab, atau ucapan Rasulullah itu ada sebab dengan hadis ini. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi wa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang berangkat berhijrah, itu satu perbuatan yang agung hijrah itu. Kemudian motivasi dari hijrahnya adalah semata-mata atas dasar perintah Allah dan ittiba kepada Rasulullah, maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya.
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kemudian Rasulullah juga memperingatkan, nih bagi orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, di situ ada Allah dan Rasulnya. Artinya ada jaminan Allah, bisa pahala, bisa surga, bisa kebaikan dan seterusnya. Tetapi kemudian Rasul juga memperingatkan, barang siapa yang ikut hijrahnya pada saat itu dari Mekah ke Madinah mengharapkan dunia, maka kata baginda Nabi, ada dunianya. Atau awin meraati yankihuha, atau mengharapkan ada seseorang yang ikut hijrah dengan Nabi, seorang perempuan, kemudian karena dia suka ikut hijrah juga. Mungkin kalau semangat begitu ya, kemudian gigih untuk mendapatkannya, bisa menikahinya. Jadi kesimpulannya adalah dari segala sesuatu itu ma hajaru ilaihi. Jadi rupanya yang menentukan itu niat. Ada sebab-sebab hadis ini Pak Yanis ya. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah banyak yang ikut. Nah, motivasi yang ikut itu macam-macam. Persis seperti kita melakukan segala sesuatu itu pasti ada yang menyertai ya, bersitan di dalam hati itu. Ingin ini supaya ini, ingin itu supaya itu, begitu. Nah, itu harus dipandu. Ya, sesuatu yang timbul di hati itu karena mengharapkan ataupun menginginkan harus diarahkan hati itu ke yang ditetapkan oleh Allah sebagai persyaratan jadi ibadah. Berarti ketika memulai segala sesuatu itu harus didasari kepada lillahnya ya. Segala sesuatu yang diperbuat oleh kita dipandang itu baik dan berniat ibadah harus memakai dasar lillah itu. Akhirnya kita coba secara ulama membimbing umat lewat ijtihadnya sebagai metode pendekatan penguasaan hati. Misal cara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berpihak kepada golongan mubtadi'in Pak Ibu ya. Kenapa sebelum sholat pakai niat? Ya kan Pak? Sebelum sholat, karena sholat itu diawali takbir. Di takbir itulah posisi niat bersamaan. Tetapi Imam Syafi'i mensunahkan kalau perkara itu bisa menyebabkan terpenuhnya ibadah seperti sholat. Beliau sebelum sholat menganjurkan dibaca, diucapkan, karena memang sholat itu unsur pelaksananya itu juga ada rukun yang diucapkan atau perkara-perkara ya yang harus di dalam sholat itu ada adalah yang diucapkan. Contoh, sebelum sholat sholli fardhu subhi, bahkan ada kelengkapannya rokaat ini disebut ya, ini kepastiannya tuh jelasnya, sholli fardhu subhi, saya sholat subuh fardu, rokaat ini 2 rokaat mustaqbilal kiblati, ngadep ke kiblat, kan gitu tuh, itu doa itu biasanya, bukan doa, apa niat itu, lillahi ta'ala, baru ada penyebutan di ujungnya tuh lillahi ta'ala. Hampir setiap permulaan ibadah yang dinyatakan niatnya dalam lisan, kalimat lillahi ta'ala itu adalah kalimat pungkasan yang tidak bisa ditinggalkan. Contoh lagi apa ya, haji misalkan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, apa ujungnya, lillahi ta'ala. Di mana letak niat itu? Di hati. Kapan? Ketika kita melakukan. Tapi kenapa ini di luar takbir ada niat itu? Ini masalah hati. Hati itu suka mengalami kekosongan karena memang kita ini bukan ahlul ma'rifah yang setiap saat hadir Allah di dalam getar hati kita.
sehingga secara kontak tidak ada pergerakan yang dia perbuat kecuali kehadiran Allah di dalam hatinya. Tapi memang menguasai hati itu susah, sulit. Nah, caranya bagaimana metodenya? Sebelum takbir dihadirkan dulu hati dalam konteks ibadah itu dengan pernyataan yang tadi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah, katakanlah bukan sunnah gitu ya, tapi sesuatu itu bisa memfokuskan hati, menghadirkan hati. Oh, saya itu benar mau sholat nih, supaya jangan Allahu Akbar aja begitu, jangan asal Allahu Akbar. Iya, jangan asal Allahu Akbar. Kita ini mau menghadap Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mewujudkan sifat ketaatan kepada Allah lewat ibadah yang langsung tanpa perantara, ibadah sholat sebagai ibadah yang agung. Dari awal saja sudah dibantu bagaimana suasana hati supaya hati itu ke Allah, itu niat. Padahal sih nggak pakai usul juga boleh. Ini diributkan masalah itu, nggak ada katanya, nggak ada itu niat di luar sholat. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada. Yang penting sholatnya lurus kepada Allah. Nah, ini adalah konteks niat. Jadi niat itu adalah merupakan dasar daripada sebuah pengabdian. Yang dimaksud niat itu apa? Niat itu adalah gerakan hati yang menuju kepada Allah secara mutlak, tidak ada yang diharap dari segala apa yang diperbuat oleh kita, itu hanya Allah. Kata lainnya ikhlas. Kata lainnya itu ikhlas, Pak. Karena di dalam hadis arba'in ini sebenarnya hadis yang pertama itu bukan niat, Pak, ikhlas. Tapi yang diangkat hadisnya ini tentang niat. Artinya bahwa di dalam pengertian niat itu di situ ada lillah yang dimaksud ikhlas. Jadi puncak segala pengabdian kepada Allah itu ikhlas. Iya, puncak segala pengabdian itu ikhlas. Coba kita lihat berdasarkan Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 125. Ini relevansinya dengan niat, bahwa niat sebagai dasar di dalam ibadah merupakan pokok. An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Ini pernyataan Allah, statement Allah. Siapa yang paling bagus orang dalam mengamalkan agama, mengamalkan syariat, selain daripada orang yang telah memurnikan hati kepada Allah, yang dimaksud ikhlas. Jadi yang paling bagus mengamalkan agama itu Pak Yaris bukan seperti yang digambarkan secara eksplisit tentang hafal hadis arba'in yang 40, ternyata bukan 40 hadis itu 42, tapi disebut arba'in, ya kan Pak? Kalau arba'in berarti 40 hadisnya, ini 42. Ini mah soal metode aja, penyusunan para ulama menggagas supaya mudah dipahami. Dari ribuan hadis di kitab-kitab yang terlalu tebal atau berjilid-jilid, apalagi dituangkan di situ, dibubuhkan baik di situ para perawinya, para sanadnya, demikian juga dengan sarah-sarahnya. Susah akhirnya oleh ulama digagas, dikarang atau disusun hadis itu yang pokok-pokoknya yang bisa meliputi kebutuhan kita. Bagaimana agar di dalam ibadah itu benar-benar ibadahnya, disusunlah hadis arba'in. Begitu Pak. Nah, kita lihat ke ayat tadi. Siapa yang paling bagus orang dalam mengamalkan agama selain daripada orang yang ikhlas? Jadi terlepas soal baca Qur'annya bagus atau tidak, hadisnya hafal perawinya, sanadnya, kemudian status hadis itu ittiba, artinya taklid kepada yang menyampaikan. Ini hadisnya langsung ditangkap, oh harus begitu. Agar kita mengamalkan agama, ternyata yang tertinggi adalah orang yang telah ikhlas, wa huwa muhsinun, dan dia terus akan melakukan kebaikan. Contoh,
Contoh begini, ada orang yang kapok berbuat baik. Aduh saya Pak, sodako di tempat itu kayaknya enggak lagi lah, begitu mengecewakan. Itu ada kecewa karena bukan kepada manusia, bukan kepada DKM, bukan kepada siapa. Saya beramal adalah kepada Allah. Kalaupun tidak di tempat yang sama, mungkin di tempat yang lain, tidak akan ada perubahan. Orang ikhlas tidak akan ada perubahan. Di rumah, di pekerjaan, kan suka ngeluh, menjengkelkan, pimpinan menjengkelkan, itu iya. Bahwa kalau hati itu segala sesuatu yang ditunaikan kepada Allah, kepada Allah, merdeka, ya, jadi nyaman melakukan amal yang jadi nyaman. Ini adalah ikhlas. Jadi tidak diukur dengan seberapa banyak hadis yang dikuasai, ya, yang dihafal, tetapi yang bisa menunaikan dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Di rumah tangga misalkan ibu begitu ya, coba pekerjaan rumah yang tidak pernah ada akhirnya, ya kan Pak? Iya, tidak jelas bayarannya. Coba yang istri gitu Pak di rumah enggak jelas hitungannya. Coba bulanannya berapa, kalau misalkan ada lembur-lemburnya berapa, 24 jam sampai menua begitu, yang ngurus rumah tangga, ngurus anak, itu termasuk ngurus bapak, ya kan Pak? Bapak juga diurus begitu. Masya Allah, kalau tidak didasari dengan niat yang lurus ibadah mengharapkan Allah, rugi gede ibu, rugi gede. Cucian tetap harus direndam, ya, dikucek, tuh, diperas, dijemur, digosok, dipakai lagi, ke situ lagi, harus ke pasar tiap hari masak. Coba Pak, banyak istri yang mengeluh, udah ke pasar jauh-jauh, ya kan Pak, jalan kaki lagi sampai di rumah. Di pasar itu ngumpet tuh, di pasar pun nyari tuh yang murah, dapat dibawa ke rumah, ya, dimasak, ditata, udah matang, dihidangkan di meja, nggak dimakan sama bapak. Bapak makan di warung Padang, misal begitu ya, itu tuh. Padahal udah capek-capek istri, waduh, Masya Allah. Lempeng aja kalau istri ikhlas mah. Iya Pak, saya niat masak itu memang diperintah oleh Allah untuk khidmat ngurus keluarga. Adapun hasil akhirnya seperti apa, ya itulah, ini ujian, ini persoalan, ini mungkin macam-macam, tapi tetap tidak akan ada perubahan di dalam dirinya. Senang aja karena niat juga ibadah, bukan semata-mata saya nurut sama suami. Nurut sama suami karena diperintah oleh Allah begitu. Bapak juga bekerja begitu. Coba tukang Grab, ya kan Pak, tukang Grab itu pagi-pagi di subuh-subuh udah berangkat nih, subuh, siang kepanasan sampai gosong begitu ya, iya, di jalan terus, kadang nunggu dapat penumpang yang rewel, gitu ya, yang rewel. Syukur kalau ngelebihin, kadang-kadang enggak. Kalau bukan karena ingat di rumah ada yang menjadi tanggungannya dan saya harus mencari nafkah, diperintahkan oleh Allah jihad di jalannya karena Allah, ya Rabb, begitu. Senang dia, santai biasa aja. Sama termasuk ustadz juga, motivasinya apa sih? Ngisi kuliah subuh, ceramah, isi pengajian dan sebagainya apa? Di hati sebenarnya. Iya, belum tentu juga. Hadisnya 40 Pak Yanis hafal. Belum menjamin nih ustadz lempeng hatinya. Coba, iya, itu udah lihat, tahu di Asmaul Husna sekian, di Masjid Al Muhajirin sekian, bisa milih Masjid Asmaul Husna bukan Al Muhajirin misalkan, begitu ya. Motivasi hati, begitu sulit hati itu menguasainya. Masya Allah. Maka pantas kalau ada doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika.
dalam doa baginda Nabi, wahai Allah yang merubah-rubah hati ini, maka tetapkan hati ini dalam ketaatan. Artinya supaya terjaga tetap ikhlas. Ini adalah sebagai dasar ya. Jadi untuk mengontrol suasana hati supaya lembut itu 3 Pak pengawasan. Pertama adalah qoblal amal. Sebelum beramal itu harus dipandu dulu. Maka sebelum sholat sudah usolli. Belum takbir belum sudah usolli. Dan orang memandu dalam beribadah itu maksudnya dari rumah. Cuma ini prakteknya begitu secara fikih. Bapak ibu wudu di rumah, memang sudah niat muka asmaul husna, ya bukan perang faktor kebetulan. Saya niat akan sholat berjamaah di asmaul husna. Dari rumah sudah wudu Pak, sudah wudu karena sudah jelas ya langkah kita itu dalam menunaikan peribadatan. Wudu dari rumah. Kalau wudu dari rumah apa kata baginda Nabi? Setiap langkahnya diangkat derajat. 1 langkah, 2 langkah. Tapi Ustaz kan pakai motor, pakai mobil, seiring dengan berputarnya roda, 1 putaran, 2 putaran, itu ya, iya. Kalau pakai petralin, lambat putarannya. Kalau pakai power, begitu ya, kenceng. Setiap putaran roda, kebaikan, derajat, ampunan, plus masuk ke asmaul husna. Sudah komat Pak. Sudah komat karena jauh, sudah komat. Nggak harus sholat sunnah 2 rakaat, sholat fajar seakan-akan dia seperti sholat fajar. Wudu dari rumah. Sampai di sini pakai usolli sebelum takbir, usolli lagi ya kan? Sholli fardhu subhi. Jangan disalahkan, ada konsep itu. Qoblal amal, sebelum amal itu, sebelum melakukan sudah dipandu dengan lurusnya hati, dililahnya itu. Kemudian indal amal, pertama qoblal amal sebelum melakukan, yang kedua indal amal ketika melakukan. Suka muncul ketika melakukan itu dari rumah lurus begitu ya, begitu sampai di sini nih di mimbar begitu ya bisa berubah tuh hatinya itu. Seperti halnya ketika hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah lurus begitu sampai di Madinah. Banyak wanita yang cantik, yang baik-baik, yang ngasih. Berubah itu hatinya. Indal amal, ketika amal terus harus dipandu. Maka Imam Syafi'i ketika takbir pakai niat, ketika ruku pakai niat, ketika sujud pakai niat, sepanjang melaksanakan ibadah disertakan dalam hati itu niat. Supaya apa? Supaya utuh. Yang ketiga, ba'dal amal, setelah selesai amal harus tetap terjaga lillah. Satu hadis lagi sebagai penguatan, Rasulullah SAW begitu mengkhawatirkan kepada umatnya dalam persoalan amaliyah ibadah. Jangan sampai ibadahnya gagal. Kegagalan ibadah itu ketika lepasnya dari niat lillahnya itu, berarti karena materi, karena dunia, karena manusia, karena yang macam-macam. Maka kata beliau, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyikru asgor. Yang paling aku takutkan dari kalian itu bukan menyembah patung, bukan menyembah berhala ataupun dan lain sebagainya, tapi yang aku takutkan dari jenis kesyirikan itu adalah syirik asgor, ar-riya, yaitu riya. Jadi riya itu Pak, kebalikan dari ikhlas itu riya. Bisa sum'ah, bisa riya. Jadi kalau lillah kepada Allah, kalau riya selain kepada Allah, atau bukan pengharapan kepada Allah. Biasanya riya itu reaksi batin begitu ya, kecenderungan kepada sesuatu yang ada, manusia terutama begitu ya, yang mempengaruhi. Yaqulullah yaumal qiyamah, karena nanti Allah akan berkata di hari kiamat, idza jaja'an nas bi'amalihim, ketika mereka datang kepada Allah meminta balasan, meminta bayaran dari amal ibadahnya selama hidup di dunia.
Izhabu ilal ladzina kuntum turauna, kata Allah, silakan kalian datang kepada orang-orang yang ketika engkau beribadah itu ternyata yang diharapkan manusia-manusia itu ditolak oleh Allah, bahkan diusir, karena engkau mah bukan kepadaku katanya mengharapkannya, tapi kepada manusia-manusia yang ada di sekelilingmu. Kemudian di dunia, waktu di dunia, panzuru hal tajiduna indahum jazaa, minta kepada mereka pahala. Itu jangan sampai seperti itu. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Maka mudah-mudahan dalam rangka penguasaan hati, pandulah amal, qoblal amal, indal amal, ba'dal amal, supaya utuh begitu ya, dari mulai, sedang, dan setelahnya. Itulah pengabdian yang tertinggi, adalah keikhlasan yang dimaksud, kerangka dasarnya niat. Silakan, ada yang mau bertanya, monggo. Monggo Pak Yanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanyakan niat yang berkembang. Memang pada bulan-bulan itu kita niat lillahi ta'ala, tapi dengan berjalannya waktu ternyata kita dapat banyak keuntungan duniawi dari suatu amal itu, Ustaz. Ternyata kita jadi niatnya jadi ya sekalian, Ustaz, dengan mengharapkan untuk Menyertakan ya? Ya, menyertakan. Jadi double-nya. Tadinya satu, terus berkumpul terus. Terus ada juga kasus ya, niatnya duniawi, Ustaz, tapi amalnya ya amal akhirat, Ustaz. Itu apakah masih bisa diterima, Ustaz, seperti itu, Ustaz? Hanya itu, Ustaz. Baik. Ada dua dimensi yang hadir di dalam hati, lillah juga, ya, kemudian kepada manusia atau kepada sesuatu. Yang dibolehkan itu hanya tiga penyertaan selain lillah. Pertama, mengharapkan pahala. Kedua, mengharapkan surga. Yang ketiga, mengharapkan bukan rahmat ya, tawasul begitu ya, tawasul. Misalkan tahajud supaya dipermudah ikhtiar usaha hajat, itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu kepada manusia saat itu ya, saat itu. Tapi kalau begini, mudah-mudahan orang-orang berubah menjadi baik, menjadi berubah yang tadinya pelit gitu ya, jadi apa, jadi dermawan begitu ya, jadi mengerti gitu, itu boleh. Jadi yang tidak boleh itu begini, mengharapkan penilaian manusia supaya dianggap pinter, hebat, rajin, nah itu kepada manusia itu. Jadi menyertakan kan kalau mutlak nilai itu ya karena Allah, tidak ada hubungannya dengan soal rancang usaha, surga, kemudian pahala gitu. Kenapa bisa boleh? Karena memang Allah menyebutkan dalam Al-Quran soal janji-janji itu, tentang pahala, tentang jazaul ihsan ila ihsan. Tidak adalah pahala baik, sesuatu yang baik itu karena dia sebab yang baik-baik. Jadi yang tiga itu boleh, Pak Yanis ya. Yang tidak boleh itu mutlak hanya untuk dunia saja, tidak karena Allah. Nah itu ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau ada pernyataan yang lain, apakah nanti ibadah itu diterima selama memang menyertakan untuk Allah ibadah itu, dan sifat dunia itu mengikuti atau bertawasul, itu termasuk dibolehkan ya. Artinya tetap dari amal. Jadi begini Pak, kenapa dia duha? Karena ada hajat. Begitu tercapainya hajat berhenti duhanya. Nah itu yang disebut indikasi karena dunia.
tapi dia sudah mendapatkan dunia juga tetap aja duha gitu ya, berkelanjutan pengabdiannya, berarti dia ini adalah untuk Allah. Jadi ada ruang untuk menyertakan kebaikan itu, mengharapkan sesuatu yang bersifat karunia, dibolehkan. Ada lagi Pak, Ibu? Sudah isyraq belum? Belum. Sudah ya, isyraq. Ada lagi? Oh, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kajian Pak Ustaz. Saya menangkap tadi mau dinulis. Saya menangkap bahwa apapun aktivitas kita di dunia ini bisa dijadikan sebagai ibadah atau ladang ibadah. Jadi contoh begini misalnya, pertama ya, banyak amalan yang tujuannya memang untuk mendapatkan rezeki. Nah, kita mengamalkan amalan tersebut dengan tujuan mendapatkan rezeki. Barusan saya menangkap bahwa artinya kita pun sedang beribadah mengharapkan karunia Allah. Bukan tujuannya tadi mengamalkan sesuatu untuk mendapatkan rezeki itu menjadi bukan lillahi ta'ala. Karena di sini saya langsung dapat pelajaran, oh ya, berarti kita mengharapkan karunia Allah. Berarti ibadah juga menurut saya. Kedua, kalau pekerjaan orang sebagai pegawai apapun niatnya sebagai ibadah, berarti dia mendapatkan pahala. Terus saya meluruskan. Terus berarti juga banyak teman-teman yang katakanlah yang berbeda pandangan tentang tahlil, tentang maulid, itu bukan ibadah katanya. Padahal di dalamnya justru ibadah, malah disebut bukan ibadah karena tidak dicontohkan. Bagaimana orang yang kerja jadi anggota dewan, jadi apa, kan nggak ada di zaman Rasulullah. Kalau itu bukan ibadah, berarti semua kegiatan ada yang bukan ibadah. Berarti kalau diniatkan bukan ibadah, jadi bukan ibadah. Namun diluruskan. Karena saya berharap bahwa apapun berarti kalau kita niatkan ibadah, maunya bisa jadi ibadah, dapat pahala. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Konsepnya ibadah itu adalah pengabdian. Dasarnya niat dan cara, kemudian juga tujuan. Kemudian ada di balik proses perjalanan yang ibadah itu adalah ghair mahdoh. Kemudian dasarnya adalah pekerjaan, begitu ya. Perintah, kaifiat. Perintahnya apa? Bekerja, dagang. Dagang itu nyari untung. Kemudian pegawai ke kantor dibayar setiap bulan dan lain sebagainya. Karunia itu apa? Pemberian yang bersumber dari Allah. Ada yang sifatnya dalam logika begitu ya, secara fikih ada kepastian itu secara hukum adatnya, jadi setiap bulan dibayar. Nah, ini antara niat ibadah dengan pengharapan. Ya, pengharapan itu mengharapkan sesuatu. Nah, jadi ibadah konteksnya adalah hati, niat tadi, kemudian sesuatu yang didapat itu adalah pengharapan lewat ikhtiarnya, ya, lewat ikhtiar. Jadi hati tetap harus dengan dasar niatnya ibadah, karena dasarnya perintah atau anjuran. Kemudian soal dinamika, ya, dinamika di masyarakat
umat Islam soal praktek kegiatan yang bernuansa keagamaan begitu, halnya maulid, kemudian tahlil dan sebagainya. Ini soal perspektif dalam melihat latar belakang dalil itu ya. Nah, memahami dalil itu macam-macam caranya, doktrinnya, terutama dari doktrinnya. Ada dengan dasar doktrin yang mutlak bahwa tidak ada dalil dari Rasul, dari hadis, dari Al-Quran, maka ini bukan perkara yang harus diikuti. Ada juga pandangan-pandangan lain secara ijtihad, melihat dari sisi mana, dari nilai-nilai. Memang secara mutlak letter dasar hadisnya itu tidak ada, tetapi tidak menutup untuk munculnya dalil atau alasan, argumentasi, sehingga perkara itu menjadi boleh dan baik. Nah, ini soal dinamika pemahaman ya di kalangan masyarakat muslim. Ada yang memang didoktrin dia dengan paham itu sehingga sama sekali tidak ada, dan itu tidak berarti apa-apa kesimpulannya. Dan bahkan yang paling ekstrim ini adalah bid'ah dolal dan bisa berdampak kepada akibat, bahkan ancamannya neraka. Itu paling ekstrim kan begitu. Nah, ini soal istihad ya di dalam syariat atau berkaitan dengan ilmu fikih, benar di hadapan Allah pahalanya 2. Dan apabila salah dari ikhtiar kebaikan yang bersifat syariat itu adalah pahalanya 1, hanya membedakan dari nilai lebih atau sedikit banyaknya, hanya itu, bukan berarti sesat. Jadi ini dinamika yang akan terus berjalan dan terjadi. Nah, tinggal kembali kepada logika-logika yang positif itu ada. Maulid ada logika positifnya, tahlil ada logika positifnya. Ketika tidak tahlil ya tidak apa-apa begitu. Ketika mau tahlil jangan dipersalahkan, lebih ke situ. Alhamdulillah, mari bersama dalam doa, mudah-mudahan dikabul Allah apa yang kita harapkan, terutama memohon hidayah supaya apa yang kita tunaikan dari berbagai ibadah yang langsung ataupun tidak senantiasa mendapatkan nilai di hadapan Allah. Amin ya mujibas salihin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tawassalna bi ta'allumin wa tawassalna bi ta'limin. Antarzuqna wasi'a wa antarzuqna amana. Ya Allah, bimbing kami, hati kami, diri kami dengan taufik hidayah inayahmu, agar senantiasa dalam segala tindak tanduk perbuatan, terutama amaliyah ibadah kami, benar-benar mendapatkan rahmat, keberkahan, kebaikan dan nilai pahala yang dilipat gandakan. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, terima segala pengabdian kami, sholat, ruku, sujud kami, ibadah, sedekah, zakat kami, haji, umroh kami, dan segenap kebaikan yang kami tunaikan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.